Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami belajar daripada-Mu, ya Yesus, untuk hidup bertarak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pentingnya Memilih Lokasi dengan Hati-hati. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Mata Abraham tidak tertutup ketika ia memutuskan bahwa hal terbaik yang dapat dilakukannya adalah berpisah dari Lot. Meskipun Abraham telah menjadi seperti ayah baginya, namun ia tidak dapat menahan pertengkaran dan pertikaian bahkan di antara para penggembala. Ia tidak dapat membiarkan kedamaian pikirannya terganggu oleh perbedaan pendapat yang tidak menyenangkan. Perpisahan memang menyakitkan baginya, tetapi harus demikian. Abraham memberi Lot pilihan kemana ia akan pergi, sehingga setelah itu Lot tidak akan tergoda untuk berpikir bahwa dalam perpisahan itu Abraham memiliki kepentingannya sendiri. Lot memilih lokasi yang indah di dekat Sodom. Tanah pilihannya memiliki semua keuntungan alami, tetapi ia gagal menyelidiki moral dan agama orang Sodom. Kita memiliki catatan tentang sejarahnya setelah itu. Saatnya tiba ketika ia harus melarikan diri dari kota yang korup itu, yang gelap dengan kejahatan dari segala corak dan jenisnya. Ia diizinkan untuk memperingatkan putri-putrinya dan menantu laki-lakinya, tetapi mereka tidak mau mengindahkan peringatan ini, sama seperti mereka tidak mengindahkan instruksinya. Mereka mengejek imannya kepada Allah, dan mereka binasa dalam kehancuran Sodom. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kita harus berhati-hati dalam memilih rumah bagi keluarga kita. Kita harus mencari pertolongan Tuhan dalam mendidik anak-anak kita dan memilih pekerjaan seumur hidup mereka. Setiap keluarga harus selalu berharap kepada Allah, percaya kepadanya untuk membimbing dengan benar. Kehati-hatian yang tajam diperlukan untuk menghindari mengikuti jalan yang salah demi keuntungan duniawi. Kehendak Tuhan harus menjadi kehendak kita. Allah harus menjadi yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Kita harus dapat diajar seperti anak kecil, bergerak dengan hati-hati dan dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Kepentingan kekal kita terlibat dalam langkah-langkah yang kita ambil. Apakah kita bergerak ke sorga, menuju kota yang pembuat dan pembangunnya adalah Allah, atau ke bumi, menuju tempat-tempat menarik di Sodom? Allah tidak meminta pendapat atau pilihan kita. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui manusia, hasil masa depan dari setiap pergerakan, dan karena itu mata kita hendaknya diarahkan kepadanya
dan bukan kepada keuntungan duniawi yang ditawarkan oleh setan. Manuskrip 50, 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan pagi hari Sabat yang indah ini diambil dari manuskrip 50 tahun 1893 yang diberi judul oleh Nyonya White, Temperance atau bertarak. Nah, apakah hubungannya bertarak dengan memilih lokasi tempat tinggal kita? Mari kita ikut penjelasannya. Manuskrip 50 tahun 1893 paragraf 3 berkata, bertarak harus diterapkan dalam memasak makanan dan dalam berbagai hidangan yang disediakan, sehingga ibu dapat terhindar dari semua pekerjaan yang mungkin. Berbagai macam makanan tidak penting untuk menopang kehidupan. Sebaliknya, hal itu melukai organ pencernaan, menyebabkan perang di lambung. Dengan berkat Allah, makanan yang sederhana dan biasa akan menopang kehidupan dan menjadi yang terbaik bagi seluruh makhluk. Bertarak itu tidak hanya dalam memakan makanan sehat, tetapi juga dalam memasaknya. Tidak perlu banyak macam makanan yang disiapkan. Cukup makanan yang sederhana dan tidak terlalu banyak variasinya. Kemudian dalam paragraf 4 dikatakan, hanya sedikit yang menyadari bahwa pada umumnya lebih banyak makanan yang masuk ke dalam lambung daripada yang dibutuhkan. Namun, makanan tambahan yang dimakan merupakan beban bagi lambung dan merusak seluruh struktur tubuh manusia. Ketika lambung bekerja terlalu keras, lambung menjadi lelah. Kelelahan ini dirasakan oleh seluruh sistem tubuh. Makanlah sampai lambung terisi 80%. Jangan isi lambung sampai penuh, sehingga lambung dapat bekerja dengan baik dan tidak lelah. Dan salah satu yang merasakan akibat lambung yang lelah adalah anak-anak. Dalam paragraf yang sama dikatakan, si anak tidak dapat mengerti mengapa ia merasa sangat lelah dan tidak sabar, dan ia memutuskan bahwa ia lapar dan harus makan sesuatu. Masalah sebenarnya adalah bahwa organ pencernaan telah bekerja terlalu keras dan perlu istirahat total. Namun, lebih banyak makanan yang dimakan dan organ-organ yang lelah menjadi sakit dan meradang. Pencernaan terganggu dan penyakit hati adalah akibatnya. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kepada para ibu dalam paragraf 5. Para ibu perlu diberi petunjuk tentang hal ini. Kue manis harus dijauhkan dari meja makan, karena dapat merusak lambung dan hati. Makanan manis yang dimakan anak-anak merusak aliran kehidupan. Berdasarkan hukum di rumah, segala sesuatu yang menajiskan darah harus dibuang dari meja makan. Khususnya anak-anak kecil harus diberi makanan yang sehat. Makanan mereka tidak boleh mengandung rempah-rempah atau bumbu apapun. Makanan yang paling sederhana adalah yang paling sehat dan menjaga bait Allah dalam kondisi yang paling sehat. Bagaimana caranya untuk menghidupkan nasihat-nasihat ini? Dalam paragraf 6 dilanjutkan, jika kedamaian Kristus ada di dalam hati, makanan sederhana yang dibumbui dengan selera makan yang baik akan dinikmati. Hanya oleh tinggal di dalam Yesus, maka kita dapat hidupkan nasihat bertarak ini. Meski makanannya sederhana, tetapi bila disantap dengan selera makan yang baik, yaitu artinya dimakan dengan rasa syukur, serta sadar akan kesehatan bait Allah, akan menjadi makanan yang nikmat. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena dalam paragraf 11 dikatakan, Allah telah memberi kita kuasa penalaran dan bakat persepsi agar kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini dapat kita lakukan jika kita menolak untuk menyerah pada godaan setan
yang sedang memainkan permainan kehidupan bagi jiwa kita. Namun, jika kita membius kemampuan kita dengan penggunaan narkotika, kita tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang kudus dan yang biasa. Dosa ini terletak pada diri kita sendiri. Kita telah menyerahkan kuasa kita ke dalam kendali setan, dan kebiasaan yang egois dan tidak murni mengikat kita seperti rantai baja. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan narkotika? Berikut penjelasan Roh Nubuat dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 125 paragraf 3. Anak-anak harus dijaga dari pemanjaan nafsu makan dan khususnya dari penggunaan hal-hal yang merangsang dan narkotika. Meja makan orang tua Kristen tidak boleh dipenuhi dengan makanan yang mengandung bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Inilah yang dimaksudkan dengan narkotika, yaitu yang membuat ketagihan dan merusak kesehatan. Sebab bumbu-bumbu dan rempah-rempah menimbulkan rangsangan yang membuat ketagihan dan akhirnya kita makan tidak bertarak. Makanan tidak lagi sederhana dan lambung menjadi terbeban. Dan bumbu serta rempah yang merangsang ini melemahkan kemampuan kita untuk membedakan yang benar dan yang salah, khususnya dalam memilih lokasi tempat tinggal kita. Dan dalam memilih, kita harus menuruti akan kehendak Allah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 74 paragraf 5. Kehendak Tuhan harus menjadi kehendak kita. Allah harus menjadi yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Kita harus dapat diajar seperti anak kecil, bergerak dengan hati-hati dan dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Inilah pentingnya kita bertarak dalam menyiapkan makanan dan memakan makanan. Sebab godaan setan bagi Adam, bagi Yesus, dan bagi kita semua adalah makanan. Sayangnya Adam dan kita gagal. Namun puji Tuhan, Yesus menang. Karenanya penting bagi kita dalam menghidupkan kehidupan bertarak di dalam Yesus. Agar kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, sebab Allah tidak meminta pendapat atau pilihan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Inilah pengalaman Abraham yang berjalan oleh iman dan bukan oleh melihat. Dan kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Sebab Abraham memilih untuk menerima pilihan Allah untuk tempat tinggalnya. Dan karenanya marilah kita bertarak dalam menyiapkan makanan serta dalam makan makanan sederhana yang tidak banyak macam. Sehingga kemampuan kita berpikir untuk memilih yang benar sesuai kehendak Allah dapat menjadi bagian kita. Dan itu oleh karena pekerjaan Kristus dalam hidup kita yang kita terima oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Dalam memilih tempat kami tinggal, penting bagi kami untuk hidup bertarak, memperhatikan apa yang kami makan serta menyiapkannya dengan sederhana dan tidak terlalu banyak macam. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus dalam hati kami, sebab Yesuslah yang telah menang dalam pertarakan. Agar kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang, meninggalkan semua godaan-godaan setan melalui makanan-makanan yang merangsang, agar kami dapat menggunakan daya pikir kami, nalar kami dengan baik, dengan mengizinkan Engkau bekerja dalam hidup kami, sehingga kami memilih untuk menerima pilihan Bapa dalam hidup kami, khususnya tentang tempat tinggal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.